Cerita ini kejadiannya tanggal 27 hari Kamis bulan Oktober 2022. Dimana cerita ini sangat di luar logika banget. Memang dari awal-awalnya udah ada kabar, cuman aku pikir nggak begitu mendadak gitu kan. Tepatnya jam 4 sore, waktu itu saya lagi mandi. Terus adik saya ngabarin katanya ada keluarga dari Jawa Timur datang. Aku tanya ada berapa orang? Katanya sih banyak, satu keluarga gitu. Lah aku tumben banyak banget main ke sini gitu kan. Terus udah gitu nggak ada kabar, nggak ngabarin apa gitu. Tahu-tahu datang aja gitu kan. Ya udah, di samping itu aku lagi mandi buru-buru. Pas aku keluar, ternyata yang datang kakak ipar yang datang sama adiknya, dengan alasan dia datang ke sini untuk menjemput anak saya, dan alasannya si Mbok itu sakit karena udah lama nggak pernah ketemu. Oke, saya maklumin karena udah 4 tahun ini di masa pandemi corona memang nggak pernah main ke sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adik ipar saya itu mau nikah. Di samping itu dengan punya alasan yang kuat, oke lah saya izinin gitu kan. Dan yang ketiganya itu katanya sih janjinya seminggu, nanti dianterin atau kalau enggak aku yang jemput ke sana gitu kan. Ya udah, di samping itu aku percaya aja. Tapi lama-lama pas saya ngizinin si dede berangkat, pas mau nyiapin bajunya buat anak saya untuk berangkat, di situ saya ada yang ganjel, kok tiba-tiba buku surat nikah saya itu ada di bawah baju. Padahal surat-surat itu saya simpan di dalam tas dengan sangat rapi. Kenapa buku surat nikah saya ini ada di bawah baju? Dan saya tidak punya pikiran curiga, mungkin ini hanya dimainin sama anak aja. Dan aku mikirnya mungkin di dalam tas ada lah surat nikahnya istri saya, berikut surat-surat yang lainnya gitu aja. Nah, pas anak saya udah berangkat, saya balik lagi dong, karena saya curiga apa benar menurut pilihan saya kalau surat-surat tersebut masih ada di dalam tas gitu kan. Pas saya cek ternyata nggak ada. Dari surat nikah punya istri yang nggak ada, KTP kakak punya istri yang nggak ada, berikut akte kelahiran punya anak nggak ada. Jadi yang nggak ada itu surat nikah istri, KTP kakak, sama akte kelahiran anak, itu yang nggak ada. Oke, saya telepon sama anak saya. Pertamanya sih nggak ngomong ya karena anak saya lagi tidur. Terus kedua kalinya saya telepon lagi baru saya ngomong. Dan saya tanya, Dede pernah nyimpan nggak surat-surat kayak surat nikah mama, KTP kakak, sama apa tuh akte kelahiran Dede? Dia bilang iya. Lah kata saya, kenapa kok nggak bilang-bilang? Terus dia jawab, aku disuruh mama nggak boleh bilang sama papa. Aku ngambilnya itu waktu papa kerja. Jadi ambil aja surat-surat itu karena kata mama kan nggak boleh bilang-bilang sama papa. Ya udah, Dede nurut aja. Nah di situ kan, oke saya maklumin karena anak kecil mah jujur ya, kalau emang kata orang tua disuruh ini itu ya mau aja, nurut aja.
Cuman yang aku bikin heran tuh kok bisa gitu dia tahu yang namanya buku surat nikah. Mungkin dibaca ya, karena dia emang udah baca sih, udah bisa baca lah. Tahu namanya akte kelahiran, KTP, KK gitu dengan tepat lah pokoknya. Ya adalah, karena anak saya cerdas, pintar, jadi dia bisa lolos lah dari masalah itu. Dan disitu pas waktu mau berangkat itu ya, saya tadinya sih mau sempat tahan dulu anak saya gitu kan, karena ini ada apa sebenarnya gitu. Cuman karena berhubung hati saya bersih, pikiran saya bersih, dan nggak ada punya pikiran buruk ini itu segala macem, jadi aku positif aja lah. Dan ternyata di balik pikiran bersih, ini itu ibaratnya ya, nggak punya rasa curiga atau apa, dibalas dengan seperti ini. Oke, udahlah, jadi mau gimana lagi ya, mau diambil juga suratnya udah dibawa lagi, udah jauh, udah di tol mana gitu kan, mau disusul juga nggak mungkin gitu kan. Ya udah, lanjut cerita lagi. Ceritanya 1 minggu katanya mau dianterin, karena pas waktu itu tanggal 10 katanya ada ipar saya mau kawin, mau nikahan gitu kan. Nah saya datang ke sana tuh kalau nggak salah tanggal 14, ya tanggal 14 ke sana. Saya datang malam-malam, ibaratnya pas nyampe ke sana itu saya di luar, karena saya menghargai waktu itu datangnya malam. Kalau nggak salah tuh jam kalau nggak salah jam setengah 11 lah ya, jam setengah 11 malam. Dan aku nggak diizinin masuk ke dalam rumah karena saya tahu mungkin mereka lagi tidur. Saya menganggapnya mereka tidur dan nggak tahu saya ada di luar gitu aja. Jadi intinya saya tuh mau ngasih kejutan pas pagi-pagi, dia keluar saya ada gitu aja kan. Dan alhamdulillah di balik pikiran saya selama ini bersih nggak kotor, mereka itu tahu kalau saya itu datangnya malam gitu kan. Cuman kenapa kok mereka tega banget gitu, ibaratnya saya nggak dimasukin ke dalam rumah. Udah gitu saya berharap pagi-pagi itu mendapatkan secangkir kopi lah ya, karena rumahnya di daerah pegunungan. Saking kedinginannya saya, saking laparnya gitu kan, saya berharap minta kopi aja lah, nggak usah repot-repot untuk nyediain makanan ini itulah gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu dia datang ke rumah saya juga, saya sediain jamu yang begitu sopan lah ibaratnya, yang menghargai karena jauh-jauh gitu kan. Dan ternyata saya datang ke Jawa Timur, dibalasnya dengan di luar logika gitu aja. Ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Terus udah gitu dia menyambut saya itu ya, kakak ipar lah menyambut saya itu, ada perlu apa kamu kesini gitu kan, mau ngapain lagi gitu kan. Saya kan bilang ya saya mau ketemu sama anak saya dong, lagian kan si dede masih sekolah, dia harus pulang, dia harus sekolah, emang kenapa. Ya udah kesini katanya, ke Simbok dulu. Keren ke Simbok dulu tuh saya mau silaturahmi dan itu segala macam. Ternyata saya ditaruh di luar gitu aja, nggak disuruh masuk ke dalam. Sama lah ya, jadi aku nggak dikasih minuman, nggak dikasih apa-apa pokoknya. Dan gitu cerita panjang lebar ini itu segala macam. Saya dibawa dong jalan-jalan sama kakak ipar saya. Dan saya tanya, ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke sekolahannya Dede katanya. Mau ngapain? Si Dede kan nggak sekolah di sini kata saya gitu kan. Nggak bakalan bisa sekolah di sini kalau tanpa izin dari saya. Ya pokoknya nanti kamu lihat aja, si Dede itu udah sekolah dari kemarin katanya, bilangnya begitu. Dan aku kaget, kok bisa gitu tanpa izin dari saya dia bisa sekolah di sini gitu kan, atas dasar apa, dari mana gitu kan. Dia bilang katanya ini yang ngurusin dewan, katanya dewan majelis apalah gitulah, pokoknya pengurus dewan dewan gitulah pokoknya, bisa katanya masuk ke sekolahan ini itu segala macam. Ya udah dalam hati, kalau emang bener sih Dede sekolah di sana, berarti istilahnya ke depannya aku harus ikhlas lah ya, aku harus ridho lah ya, karena di sana juga ibunya dan
Saya ke sini jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu apa namanya untuk ketemu dengan anak saya. Nah udah gitu eh, di samping katanya sekolah dari kemarin, tapi pas saya nungguin di sekolahnya itu bukan semacam MI sih, bilangnya pondok pesantren, memang tulisannya pondok pesantren gitu kan. Nah tapi saya tanya dedeknya mana, saya pikir dedeknya ada di pondok pesantren gitu. Nggak tahunya kakak ipar yang cewek ini ya nelpon saya harus ngizinin si dede sekolah di Jawa Tengah apa di Jawa Timur di pondok pesantren tersebut. Lah dalam hati bukannya si dede ini udah masuk sekolah, katanya yang ngurusin dewan, kok dia masih minta surat izin dari saya gitu kan. Nah di situ saya bingung, oh berarti si dede itu di rumah bukan sekolahan. Lah terus apa maksudnya dia ngajak saya ke sekolahan gitu kan. Ternyata saya itu dijebak. Kenapa saya bisa langsung dibawa ke sekolahan? Saya dijebak dan kakak ipar saya telepon ke kepala sekolah di Jawa Barat sama wali kelasnya gitu kan untuk apa namanya itu istilahnya saya disuruh ngomong lah sama gurunya kepala sekolah yang ada di Jawa Barat itu pas saya gitu lah ya. Jadi intinya kayak gitu, kalau pengen ketemu sama anak saya harus ngizinin dulu untuk sedada sekolah di Jawa Timur. Nah seperti itu. Nah udah gitu saya dengan enggak rela enggak ikhlas kayak gimana gitu kan, saya berpikir putar pokoknya saya mikir wah berarti kalau kayak begini ini jebakan namanya gitu kan. Udah gitu katanya kalau urusan dede belum beres kamu nggak bakalan bisa pulang. Intinya saya tuh kayak diancam gitu kan, jadi kenapa nggak bisa pulang gitu kan. Terus kalau memang kalau kata saya nggak bisa ya nggak bisa gitu kan, jadi nggak harus apa namanya dengan cara memaksa gitu kan, karena saya orang tuanya berhak dong. Jadi dia itu siapa sih, dia orang tuanya juga bukan, hanya sekedar kakak ipar doang gitu kan, istilahnya kakaknya dari istri saya gitu aja lah. Jadi dia tuh nggak ada hak 100% sama sekali, tuh nggak ada hak gitu kan. Jadi seakan-akan saya itu dijebak dan diancam seperti itu, dan akhirnya saya pura-pura aja dong nelpon ke apa namanya ke kepala sekolah dengan cara sinyalnya jelek. Jadi halo halo pak kok sinyalnya nggak ada, putus-putus, padahal sih lancar, cuman dari tangan satunya lagi aku ngetik, pak tolong jangan diangkat. Nggak, kalau ada nomor baru itu tolong jangan diangkat karena aku posisinya lagi diancam dan dijebak sama kakak ipar saya. Jadi tolong please jangan diangkat. Dah kelar semuanya kan, saya SMS itu ke kepala sekolah dan wali kelasnya, dan alhamdulillah kakak ipar nelpon wali kelas dan kepala sekolah yang ada di Jawa Barat itu, mereka itu guru itu nggak ngangkat, jadi nggak ngangkat sama sekali, alhamdulillah gitu kan. Ya udah gitu saya balik lagi dong, mau diantarin ke terminal ceritanya sama kakak ipar saya karena saya disuruh pulang. Saya pikir mau ditemuin sama anak saya dong, nggak taunya sama sekali nihil. Oke nggak apa-apa walaupun dalam keadaan sakit hati, saya orang tuanya sampai nggak boleh ketemu sama anaknya jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur ya. Oke udah gitu eh, pas di pertengahan kayaknya setengah jam lagi mau nyampe ke terminal. Nah saya tuh diinin lagi, istilahnya kayak disandra lagi gitu. Cuman gobloknya itu yang lebih goblok parah bangetnya itu ya, kan gue mikir di sepanjang jalan kalau gue disandra ibaratnya di rumah itu kemungkinan besar 100% ya saya pasti ngizinin si dede sekolah di sana dengan keadaan terpaksa karena saya disandra atau disekap lah ibaratnya gitu kan. Cuman ini gobloknya banget, tolol bin Laden gitu ya, jadi dia nyandra saya itu di jalan di pertengahan, pokoknya di jalan gitu lah. Dan akhirnya bla 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 mencari solusi gimana caranya biar nelpon ke kepala sekolah wali kelas yang ada di Jawa Barat, biar nyambung, biar saya ngomong langsung sama gurunya kalau saya ngizinin gitu kan, karena saya diancam dan dipaksa, pokoknya dijebak gitulah. Nah setelah itu
setengah jam pokoknya nungguin gurunya itu. Saya alasannya ya kayak tadi lah, sinyal butut lah, inilah itulah, pokoknya alasannya gurunya lagi ngajar lah, padahal udah di calling sama saya duluan kalau ada telepon baru, SMS atau apa jangan diangkat gitu kan. Ya udah, apa namanya tuh, setelah itu ngobrol panjang lebar ya, bla 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 bla, ini lah pokoknya. Saya ngomong dong, mas bentar ya, saya mau minum dulu, haus dari pagi, dari semalam saya nggak dikasih minum. Oke, saya lari, tungguin ya mas ya, saya beli minum dulu. Saya kan udah jalan tuh, dia itu jongkok di motor kan sambil sibuk lah telepon guru guru yang ada Jawa Barat gitu aja. Nah saya di pinggir jalan itu, anjing kata orang, kata gue gitu kan, pokoknya gimana caranya gue bisa pergi dari sini biar nggak ngasih jawaban gitu kan. Ada gang kecil kan ceritanya, gue langsung set masuk ke gang kecil. Nah gue masuk ke gang kecil itu biar gue lari, ibaratnya biar lari dari si dialah ya gitu kan. Lari masuk ke gang kecil terus, pokoknya cari gang kecil, gang kecil, gang kecil, ngumpet dulu sebentar sambil rokokan. Nah gak lama kemudian terus saya jalan kaki terus, dan alhamdulillah akhirnya saya lolos. Mungkin dia nyari saya di pinggir-pinggir jalan, kemana dia pergi mungkin gitu kan. Mungkin dia ngubek-ngubek ke setiap stasiun terminal ini itu segala macem. Oke. Pokoknya dengan senang hati lah saya bisa lolos gitu kan. Dan akhirnya setelah itu saya ketemu sama ojek, langsung lari ke terminal. Pokoknya ada salah satu terminal yang membuat mereka tidak tahu saya ngumpet di sana gitu kan. Dan saya langsung beli tiket, waktu itu jam 10, saya berangkat jam setengah 3 sore. Oke, saya udah lolos, udah nyampe ke Jawa Barat lah istilahnya gitu kan. Ya Allah, ternyata jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur ingin ketemu sama anak aku, niatnya baik untuk menjemput sekolah gitu kan, karena janjinya itu si mboknya lagi sakit, saya izinin, si Dedi ada ipar saya mau nikah saya izinin gitu kan. Terus yang terakhirnya karena corona udah 4 tahun, ya udahlah saya izinin semuanya gitu kan. Jadi semuanya itu bohong. Simbo yang alasannya sakit dia dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terus yang kedua, janjinya katanya mau seminggu aja, nggak tahunya sampai sekarang udah hampir mau 1 bulan enggak dibalikin, alhamdulillah. Terus yang terakhir masalah si ini ya, Dedi ya, ada ipar saya, soal nikah atau enggaknya sih saya kurang tahu ya, karena saya nggak begitu penting lah nanyain soal itu. Yang penting mah saya pengen ketemu sama anak saya, gimana caranya gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu benar apa enggaknya ya. Kalau misalkan benar ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah lagi aku dibohongin gitu aja. Nah setelah itu jadi saya berpikir dalam perjalanan tuh ya, ya Allah balasannya seperti ini ya, alhamdulillah. Ternyata selama ini saya menyambut mereka jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jawa Barat dengan jamuan-jamuan apa adanya, yang penting menghargai gitu kan. Walaupun di samping itu saya punya salah juga, oke saya aku ya saya punya salah karena saya memang bertanggung jawab. Jadi saya datang ke sana tuh dengan badan sendiri, jadi saya nggak bawa siapa-siapa, nggak bawa pengacara, nggak bawa apa-apa, pokoknya gitu aja, karena memang niat saya itu untuk bertanggung jawab begitu aja ya. Nah setelah itu saya dengan lapang dada, dengan aduh gimana ya, antara sedih dan marah, emosi apa gimana, cuma saya tahan karena Allah Ta'ala. Jadi saya pasrahkan semuanya. Ya udah, di situ saya cukup tahu ternyata dalangnya itu kalau nggak begini ya itulah istri saya gitu aja. Dia yang punya masalah sama saya, anak yang jadi korban gitu aja. Dan sampai sekarang pun saya nggak bisa komunikasi sama sekali sama anak, sekalipun komunikasi sama anak itu nggak boleh gitu aja udah. Jadi saya putuskan, saya hanya bisa titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga anak saya baik-baik saja, semoga tenang, semoga apa namanya, intinya doa saya yang selalu yang terbaik buat anak saya gitu aja.
Oke, jadi ceritanya sampai di sini aja dulu. Dan saya pengen tahu keputusan untuk selanjutnya nanti saya akan upload lagi. Dan mohon maaf ceritanya panjang banget karena cerita ini hanya untuk sebagai bukti. Saya takutnya lupa, takutnya pikun, takutnya ngadi-ngadi gitu kan pembicaraannya. Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.